banyaklah beberapa suara-suara, tidak serius mereka nih, menyesal kami nih, apa kami harus menurunkan mereka gitu. Misal ada suara seperti itu, bagaimana menyikapinya? Apa kalian, ya memang sudah tidak berhasil, saya akan turun. Apa Anda akan membiarkan hal itu terjadi? Tidak sepertinya. Kok sepertinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwah Tuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini, di episode kali ini, hampir sama dengan episode-episode sebelumnya. Cuman bedanya kami mengundang di beda fakultas nih. Kebetulan nih, ini fakultas saya nih, jadi saya benar-benar menunggu jawaban ini nih. Apakah relevan nanti kalau sampai terpilih? Terpilih apa? Nah, ini kami mengundang salah satu kandidat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Langsung saja perkenalannya, Kak. Hai. Nah, perkenalan Kak, bukan lambai-lambai aja. Pasti kenal. Enggak lah ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 4. Semester 4. Kalau yang di sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Afikatus Salimah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. ini kalau yang mungkin udah sering nonton video-video dari Dakwah Tuna Studio udah mulai bosan dengan yang di sebelah sana ya. Tapi jangan ragukan ya, ini sudah naik ini. Sudah demis tapi naik lagi nih. Naik bro. Naik set. Biar gak tegang, kita kasih improv yang santai dulu di depan. Oke, pasti udah tahu kan tuh kakak-kakak ini kenapa kami Dakwah Tuna ini mengundang kalian. Pasti tahu lah ya, masa gak tahu? Kenapa Kak? Kenapa? Kenapa? Gini, kan ada anu nih. Ada apa Kak? Ada pemilihan guys. Ada pemilihan di kampus tercinta kita Unisha. Nah, salah satunya itu adalah pemilihan ketua Dema F ya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya aku ngomong nih, nah di sini udah ada calon ketua dan calon wakil dari Dema F DKI. Dema F DKI. Bisa diceritakan sedikit gak gitu? Kenapa mau mencalonkan diri? Apa ada tunjukan? Ini kan beda prodi kan gitu. Kok bisa gitu? Kamu prodi saya loh, kok gak ngangkat saya? enggak. Coba dijelaskan dulu ini. Dari ketuanya dulu dah. Kan pasti kalau ketua kan yang merekrutkan ya. Oh sorry, calon ketua belum tentu kepilih. Selain juga dapat rekomen dari demisioner ketua Dema F dan juga dekan Fakultas Dakwah, sebenarnya ada program-program yang ingin saya jadikan program unggulan setelah saya nanti terpilih menjadi ketua Dema F. Oh, jelas. Makanya salah satu program unggulan itu menjadi motivasi saya untuk naik mencalonkan diri sebagai ketua Dema F bersama Kak Afi. Nah, kenapa nih kok pas Kak Afi yang dipilih nih? Sudah sesuai riset Kak. Oh, di riset dulu, dipilih. Di scroll, lihat data-data. Iya. Cocok nih jadi partner gitu ya kurang lebih. Kenapa jadi saya yang jawab ya? Mungkin karena kita juga mantan direktur HMPS, jadi Oh, keduanya mantan direktur HMPS. Oh ya kan beda prodi ya. beda prodi. Wah, keren. Jadi sudah tahu lah ya nanti di Dema F itu gimana. Oh, ini bisa dianggap permulaan kolaborasi ya dari MD dan KPI gitu. Boleh. Mungkin kalau ada wakil dua ini bisa nih merekrut dari prodi lain. Berhubung begitu ya, hanya satu kan, wakil satu aja gitu. Nah, itu kan hal yang mendorong kalian nih untuk naik menjadi Dema F ini. Tadi kan Mbak Ani sedikit menyinggung nih tentang program unggulan nih. Bisa nggak diceritakan dan dijelaskan gitu? Untuk program unggulan sendiri, kita ada program unggulan untuk melaksanakan studi lapang, di mana itu tidak hanya kami fokuskan
untuk satu prodi, namun untuk 3 prodi, karena di Fakultas Dakwah sendiri kan ada 3 prodi, yaitu ada bimbingan konseling Islam, juga ada komunikasi penyiaran Islam, dan ada manajemen dakwah. Dan masing-masing ini juga pasti butuh untuk studi lapang, Itu. butuh untuk difokuskan masing-masing. Berarti itu kan mengajak mahasiswa pastinya kan nggak mungkin ketua dan wakil berdua sendiri Iya, gitu kan, kita nggak mungkin. mahasiswa. Nah, itu peran penting mahasiswa di dalamnya itu apa tuh, bisa dijelaskan kan? Untuk selain untuk mengasah soal akademik mereka juga nanti bisa belajar, juga bisa praktek tentang apa yang sudah mereka pelajari di bangku kuliah mereka. Karena kan seperti yang kita ketahui, di bangku kuliah kita hanya belajar beberapa persen saja, sedangkan selebihnya kita harus belajar di luar. Sedangkan harapannya untuk mahasiswa, Kenapa di kita program unggulannya itu kuliah lapang sebagai salah satu agar tahu di dunia kerjanya itu gimana sih gitu. Kan jembatan ya secara tidak langsung. kayak di KPI mungkin kita bisa ke penyiaran, bisa ke Videografer atau fotografer bisa. Tuh. Kalau untuk KPI mungkin aku udah sedikit tahu ya, karena pribadi aku KPI. Kalau untuk yang MD nih, Kak. Nah, kalau MD kan, di MD itu kebetulan kita bukan hanya belajar soal manajemen, tapi Iya, iya. di sana kita juga diajari tentang bagaimana metode dakwah. Kemudian ada juga entrepreneur di dalamnya, dan kemudian ada juga tentang KBIH atau biasa disebut dengan manajemen KBIH. Nah, kalau manajemennya sendiri kan mungkin biasanya dari prodi itu sudah ada, mereka sudah dilatih untuk entrepreneur sendiri, untuk melatih manajemen itu dengan mengadakan kegiatan, biasanya seperti itu. Namun untuk entrepreneur dan KBIH sendiri ini masih kurang prakteknya. Itu kalau harapan untuk KPI dan MD ya. Nah, sedangkan Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam ini kan ada 3 prodi nih. Oke. Nah, untuk yang satu prodinya tuh bagaimana? Untuk BKI kita akan memusyawarahkan dengan mantan direktur atau enggak direktur terpilih nantinya. Nah, yang akan datang ini ya berarti. Di BKI itu ngapain aja? Nanti dari kita bisa mempersiapkan untuk kuliah lapangan. Apa sebelumnya udah ada kuliah lapangan? Sudah Oh, sudah. Itu dari demisioner sebelumnya ya. yang sebelumnya. Kenapa ini jadi program unggulan kami? Karena di demisioner sebelumnya itu cuma berjalan satu kali. Sayang. Jadi harapannya kalian tuh menguatkan hal tersebut dan dikembangkan berarti ya. Kita kembangkan. Boleh, saya pribadi mahasiswa KPI juga mengharapkan ini. Tapi saya bukan mendukung ya untuk kandidat ini. Soalnya ada yang lain juga. Saya netral. Nanti saya dikira dibayar ini kampanye di sini. Aman ya. Aman. Oke, berarti sebelumnya udah ada kolaborasi dan kedepannya mau ada kolaborasi lain. Iya. Tapi kan itu masih satu fakultas ya. Kalau ada rencana nggak untuk dengan fakultas lain atau dengan UKM gitu? Pernah ada nggak? Atau mau gitu? Kalau dari Pastinya belum pernah ada. Mungkin nanti kita bisa kolaborasikan. Dicobalah ya. Cobalah. Saya tunggu kalau jadi. Sejauh ini apa sudah ada tantangan ini yang sudah mulai terasa gitu sampai kayak timbul selam rasanya mau naik nggak jadi mau naik nggak jadi gitu. Pernah nggak ada rasa seperti itu? Pasti kan sudah kepikiran karena kan sebelumnya sudah menjadi direktur kan. Sejauh ini tantangannya hanya ada di mahasiswa FDKI sendiri yang minatnya cukup minim. Ketika kita mengadakan kegiatan itu banyaklah yang nggak hadir, yang hadir hanya segelintir. Oke. Itu jadi PR untuk kita, gimana caranya mahasiswa FDKI ini punya minat yang lebih untuk mengikuti kegiatan. Nah bagaimana tuh caranya tuh kira-kira? Spoiler lah. Dengan mengadakan kegiatan yang menarik dan kita tentunya menarik seperti program unggulan yang sudah kita buat. Oke.
Sesuai itu ya, untuk Iya, kedepannya sesuai ya unggulan. kita lihat kalau terpilih, nah disitulah baru kita lihat. Kalau sekarang pasti sudah ada bayangan lah ya untuk itu. Masih terbayang. Masih terbayang. Nah, mengingat kampus kita ini kan kampus Islam ya, Ya. dan kebetulan juga terbesar se-Lumajang yang Islam gitu. Nah, pasti kan kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai adil, amanah, dan tabayun. Itu bagaimana tuh menyikapinya tuh? Untuk adil sendiri kita sudah memfokuskan mulai awal, kita emang nggak mau pilih-pilih prodi. Meskipun aku dari KPI, aku kan nggak akan lebih fokus ke KPI. PI. Dia dari MD akan fokus ke MB, itu nggak akan. Jadi emang harus adil ke semua prodi. Mau merangkul gitu ya, itu untuk yang adil lah, untuk yang amanah dan tabayunnya ini. Ini Islami sekali guys. Untuk amanahnya mungkin kita bisa belajar bagaimana mempunyai rasa tanggung jawab dalam memimpin suatu fakultas. 3 prodi lah, untuk 3 prodi ini bagaimana caranya kita amanah di dalamnya untuk juga melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oh, iya, itu rencana-rencana selanjutnya begitulah ya progresnya. Oke, nah terpilih, belum terpilih. Kalau sudah jadi nih ya, misal jadi jalan nih kalian, set pertengahan, wah ada proker nih yang tidak berjalan, program unggulannya tidak jadi nih, banyaklah beberapa suara-suara. Tidak serius mereka nih, menyesal kami nih. Apa kami harus menurunkan mereka gitu? Misal ada suara seperti itu. Bagaimana nyikapinya? Apa kalian, ya memang sudah tidak berhasil, saya akan turun. Apa Anda akan membiarkan hal itu terjadi? Tidak sepertinya. Kok sepertinya? Karena belum jalan. Oh, karena belum jadi. Belum melaksanakan. Lo kalian ini yakin gak sih bakal jadi? Yakin, Oh, tapi yakin pasti tadi. jadi. Oke. Oke, lanjutkan, sorry. Sepertinya tidak, karena kegagalan itu bukan suatu hal yang membuat kita harus turun jabatan. Gimana ya? Pasti ada kesempatan untuk kita memperbaikinya selama jabatan kita belum selesai. Salah satunya seperti tadi di amanah, kan kita harus tetap punya rasa tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab itu harus dijalankan ketika satu programnya tidak jalan. Bagaimana caranya kita memperbaiki dari awal agar program itu tetap berjalan, entah itu dengan cara kita bermusyawarah ulang dengan anggota kepengurusan kita, atau kita bermusyawarah dengan mahasiswa FDK itu sendiri. Intinya kita mencari solusi untuk problem itu. Berarti kepengurusan ini sangat penting sekali ya. Sangat penting. Sepertinya wakilnya mau menambahi. Ada yang mau ditambahkan? Barusan kayak itu soalnya. Oh tidak. Oh sama ya. Yang penting aspirasi mahasiswa FDK itu harus ditabung dulu. Gitu, untuk agar mereka itu lebih merasa kayak aku gitu dirangkul teman dong. Nggak dianak tirikan loh. Iya. Enggak ya gitu. Bukan cuma sekedar jabatan loh gitu. Yang cuma duduk memerintah loh gitu. Enggak ya? Enggak. Oke, terakhir nih, mendekati pemilihan ini, apa yang mau disampaikan untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa FDKI? Saya nggak dibayar ya, ini bukan kampanye. Jangan lupa untuk ikut pemilihan, meskipun sekarang kan Indonesia lagi libur. Itu sempatkan hak suara kalian untuk memilih, karena satu suara itu menentukan Bagaimana Pemimpin. nasib kita ke depannya, bagaimana nasib fakultas dakwah ke depannya. Kompak ya, dari sini kelihatan kompak ini. Nggak tahu kalau nanti berjalan atau enggak. Tapi kalau kepilih gitu, kompak andanya. Kita lihat aja nanti. Saya juga akan melihat, karena kan saya mahasiswa FDKI nih. Oke, makasih ya Kak Anis dan Kak Afi yang sudah menyempatkan hadir di sini di tengah kesibukannya mendekati debat dan pemilihan. Buat teman-teman, jangan lupa. Tidak mau kampanye? Enggak ya? Enggak. Ya jangan dah, saya nggak dibayar. Ya, untuk ikut dan hadir dalam pemilihan tersebut karena suara kalian itu menentukan pemimpinnya nanti. Begitu Kak?
gitu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya ketemu dengan video-video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.